Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, dalam permenungan pada hari ini, 22 Oktober tahun 2020. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas, bab 12, ayat 49 sampai dengan ayat 53. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku mengharapkan api itu menyala. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ketika membaca dan merenungkan Injil pada hari ini, bagi saya Injil pada hari ini sangatlah menarik. Memang sekilas apabila kita membacanya, ada kemungkinan bahwa Injil pada hari ini sulit untuk bisa dimengerti. Apakah pesan yang hendak disampaikan kepada kita? Apakah pesan apa yang hendak disampaikan Yesus dalam ajarannya ini? Pada kesempatan permenungan hari ini, saya hendak mengajak kita semua untuk merenungkan Injil hari ini dengan melihat beberapa kata kuncinya, serta membandingkannya dengan apa yang tertulis tentang hal itu di perikop lain dalam Injil Lukas dan juga dalam kitab yang lain. Pertama, soal api. Dalam Lukas bab 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, sedangkan ia yang lebih berkuasa daripadanya, yakni Yesus, membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api Roh Kudus merupakan janji Yesus kepada para muridnya yang terpenuhi ketika peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul dan membakar mereka dengan semangat baru untuk mewartakan Injil Kristus. Dengan demikian, api Roh Kudus yang juga telah kita terima dalam peristiwa pembaptisan kita, hendaknya menjadi api yang membakar semangat kita untuk bisa mewartakan Tuhan serta mengasihinya dan sesama kita. Api Roh Kudus inilah kiranya menjadi motor yang menggerakkan budi, jiwa, dan raga kita untuk selalu memuliakan Allah dan menguduskan diri kita. Ya, sebab inilah tujuan dari hidup kita di dunia ini. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita renungkan bersama adalah tentang kedamaian yang disampaikan oleh Kristus. Kita tahu dengan baik bersama bahwa ketika peristiwa kebangkitannya dari alam maut, Yesus datang kepada para muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Namun dalam Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus datang untuk membawa pertentangan, bukan damai. Memang kita lihat ada sedikit kontradiksi. Tetapi bagaimana kita sebagai orang beriman untuk bisa mengerti hal ini? Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 34, di sana tertulis dengan baik bahwa dalam nubuat Simeon, Nabi Simeon kepada Bunda Maria, ia mengatakan bahwa Yesus datang untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan.
Apa maksud dari perkataan Simeon ini? Ya, kita dapat mengerti dalam konteks kita sekarang adalah orang yang menerima ajaran Yesus itu selalu memiliki dua respon yang berbeda di antara orang-orang yang menerima Injil atau pewartaan Kristus. Kita tahu bersama ada kelompok yang menerima dengan sepenuh hati ajaran dari Yesus itu. Namun ada juga kelompok yang menolaknya dan menganggapnya sebagai ajaran yang sesat. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci bahwa banyak orang menentang ajaran Yesus dan bahkan mencoba untuk menangkapnya. Disinilah perbantahan itu terjadi dan bahkan juga ada pertentangan, ya, kita tahu dengan baik. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, di sini menjadi poin penting bagi kita orang beriman. Kerap kali situasi kita dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak daging atau hawa nafsu kita. Tentu ini adalah kenyataan hidup yang sering kita hadapi, bahwa kita akan senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan yang seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita sebagai orang beriman hendaknya setia kepada kehendak Tuhan dan tekun untuk melaksanakan firman-Nya. Karena itulah jalan bagi kita untuk beroleh damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Mari kita mohonkan rahmat Tuhan untuk semuanya ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, dan melindungi kita terhadap dosa, serta membebaskan kita dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.